Pemirsa, Federasi Bola Dunia FIFA ambil keputusan keras usai supporter Persija Jakmania buat kerusuhan di Sawangan, Depok. FIFA putuskan denda 850 juta dan tanpa supporter di 5 laga kandang. Sampai buat Bambang Pamungkas angkat bicara. Benarkah itu? Di sisi lain, Marten Paes mendadak bersedia gabung Persib Bandung usai lihat laga panas Persib vs Persija. Validkah? I think like everyone of you, we were shocked by what we saw. We are very worried about the situation and obviously the topic that we mentioned today. Wah, ini jelas bisa gemparkan satu Indonesia. Presiden FIFA Gianni Infantino langsung angkat bicara tegas gini usai supporter Persija bikin rusuh di laga panas El Clasico Persib versus Persija. Denda uang 850 juta dan 5 laga kandang tanpa penonton. Bahkan sampai legenda Persija angkat bicara gini. Benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Semuanya auto heboh. Marten Paes blak-blakan ngaku putuskan mau gabung Persib Bandung usai melihat laga panas El Clasico Persib lawan Persija. Bahkan akui Maung Bandung dan bobotoh kayak gini di hadapan publik. Benarkah? Hahaha, Jakmania Otto semakin nangis kejang. Media ternama Asia ini ulas 5 fakta mengagumkan di balik kemenangan Persib Bandung 1-0 atas Persija Jakarta di Super League. Nomor 1, bikin The Jack bisa iri pol. Simak ulasan lengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Presiden FIFA Gianni Infantino akhirnya angkat bicara menyusul kericuhan yang terjadi usai laga panas El Clasico Indonesia antara Persib Bandung versus Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 Indonesia minggu kemarin. Insiden tersebut bukan hanya mencoreng wajah sepak bola nasional, tetapi juga menyita perhatian federasi tertinggi sepak bola dunia. Dalam pernyataan keras dan penuh ketegasan, Infantino menegaskan bahwa tindakan anarkis supporter tidak akan pernah ditoleransi dalam sepak bola modern, apapun alasan dan latar belakangnya. Sepak bola adalah simbol kedamaian, persatuan, dan kebersamaan. Stadion dan ruang publik harus menjadi tempat yang aman untuk semua orang, bukan ajang pelampiasan emosi dengan cara merusak dan membahayakan, tegas Infantino. Kericuhan pecah di wilayah Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, sekitar pukul 17 WIB saat laga Persib Bandung kontra Persija Jakarta masih berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Bentrokan melibatkan 2 kelompok supporter dan memaksa aparat kepolisian serta TNI turun tangan untuk meredam situasi. Berdasarkan laporan resmi kepolisian, insiden bermula dari acara nonton bareng atau nobar yang diikuti sekitar 50 pendukung Persija Jakarta. Ketegangan meningkat ketika Persib unggul dalam pertandingan. Suara petasan memicu emosi hingga akhirnya berujung provokasi dan bentrokan terbuka. Situasi semakin tidak terkendali ketika sekitar 100 orang pendukung tambahan mendatangi sebuah rumah yang diduga dihuni supporter Persib. Aksi saling serang menggunakan kembang api dan lemparan batu pun tak terhindarkan, sebelum akhirnya aparat gabungan berhasil mengendalikan keadaan. Gianni Infantino menilai apa yang terjadi bukan lagi soal rivalitas klasik antara 2 klub besar, melainkan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai sepak bola. Rivalitas boleh ada, emosi boleh terasa, tetapi ketika sepak bola berubah menjadi kekerasan, maka semua pihak telah kalah. Tidak ada kemenangan dalam kerusuhan, ujar Infantino. Ia menekankan bahwa supporter sejati adalah mereka yang tetap mendukung timnya secara sportif, baik saat meraih kemenangan maupun ketika menelan kekalahan. Mendukung klub bukan berarti merusak fasilitas umum, mengancam keselamatan warga, atau menciptakan rasa takut. Dukungan sejati adalah energi positif, bukan kekerasan. Lanjutnya. Setelah pemeriksaan awal dan laporan aparat keamanan, Infantino secara tegas menyebut bahwa pelaku utama kericuhan terbukti berasal dari kelompok supporter Persija Jakarta. FIFA akan memberi perhatian serius terhadap insiden ini.
Kami telah menerima laporan awal dan bukti yang menunjukkan siapa yang memicu kerusuhan. FIFA akan mengirimkan surat resmi yang berisi rekomendasi sanksi secara mendetil kepada Persija Jakarta, ungkapnya. Infantino mengisyaratkan bahwa hukuman berat sangat mungkin dijatuhkan, mulai dari sanksi finansial hingga pembatasan kehadiran penonton. Sanksi paling ringan bisa berupa denda ratusan juta rupiah. Namun jika dinilai sangat serius, hukuman tanpa penonton hingga akhir musim adalah opsi yang nyata, tegasnya. Dalam pernyataannya, Infantino secara khusus menyinggung sikap supporter Persib Bandung, Bobotoh, yang dinilainya mampu menunjukkan contoh positif dalam mendukung tim kesayangannya. Saya melihat bagaimana supporter Persib menunjukkan kreativitas melalui koreografi indah, nyanyian penuh semangat, dan sikap positif sepanjang pertandingan. Inilah wajah sepak bola yang ingin kami lihat, ujarnya. Ia bahkan menyebut bahwa jika supporter Persija ingin dianggap sebagai pendukung yang berkelas dan spesial, maka mencontoh Bobotoh adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Kreativitas, kekompakan, dan sportivitas jauh lebih berharga daripada amarah dan kekerasan, tambah Infantino. Lebih jauh, Presiden FIFA itu memberikan peringatan keras agar insiden serupa tidak kembali terulang di Indonesia. Kami tidak ingin kembali menjatuhkan sanksi kolektif terhadap sepak bola Indonesia. Namun jika kejadian seperti ini terus terjadi, FIFA tidak akan ragu mengambil langkah tegas, katanya. Infantino menegaskan bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi besar, basis supporter luar biasa, dan gairah yang luar biasa pula. Namun semua itu bisa runtuh jika tidak dibarengi kedewasaan dalam mendukung tim. Sepak bola harus aman untuk anak-anak, keluarga, dan seluruh masyarakat. Tanpa itu, sepak bola kehilangan maknanya, tutup Infantino. Sang legenda Persija, Bambang Pamungkas, pun memberikan himbauan agar seluruh supporter Persija jangan membuat ulah yang malah merugikan tim sendiri. Saya cukup kecewa dengan apa yang terjadi di Sawangan. Ini tidak hanya mencoreng nama baik Jakmania yang sudah tertib, tapi juga merugikan tim karena sanksi berat FIFA. Saya berharap para supporter tidak mengulangi kejadian itu lagi. Kalah menang itu biasa, tapi perilaku supporter yang arogan dan anarkis itu tak bisa ditolerir. Ayo Jakmania, tunjukkan kita supporter yang suportif dan junjung tinggi perdamaian, ungkap Bambang Pamungkas dalam interviunya. Insiden Sawangan menjadi pengingat pahit bahwa rivalitas tanpa kendali bisa berubah menjadi bencana. Di tengah gairah dan tensi tinggi El Clasico Indonesia, pesan Gianni Infantino jelas dan tak bisa ditawar. Sepak bola adalah milik semua orang dan harus dijaga dengan tanggung jawab bersama. Kini, semua mata tertuju pada langkah lanjutan federasi dan pihak berwenang. Apakah sanksi tegas benar-benar akan dijatuhkan? Dan yang lebih penting, apakah tragedi ini akan menjadi titik balik kedewasaan supporter sepak bola Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Semuanya auto heboh. Martin Paes blak-blakan ngaku putuskan mau gabung Persib Bandung usai melihat laga panas El Clasico Persib lawan Persija. Bahkan akui Maung Bandung dan Bobotoh kayak gini di hadapan publik. Benarkah? Laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung dan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, ternyata bukan hanya meninggalkan cerita tentang rivalitas, gengsi, dan 3 poin krusial. Pertandingan itu juga menghadirkan sebuah pengakuan mengejutkan dari sosok yang namanya tengah jadi perbincangan hangat di sepak bola nasional, Martin Paes. Penjaga gawang timnas Indonesia tersebut secara terbuka mengakui bahwa atmosfer laga Persib versus Persija telah menjadi titik balik penting dalam kariernya.
Bahkan, Pak S menyatakan kesiapannya untuk segera berlabuh ke Persib Bandung dalam waktu dekat. Marten Paes mengaku menyaksikan laga Persib Bandung kontra Persija Jakarta dengan penuh perhatian dari awal hingga akhir. Baginya, pertandingan tersebut bukan sekedar duel dua klub besar, melainkan gambaran nyata tentang level tertinggi sepak bola Indonesia. Saya benar-benar menikmati pertandingan ini. Intensitasnya tinggi, atmosfernya luar biasa, dan kualitas permainannya sangat kompetitif, ungkap Paes dalam pengakuannya. Ia tak menampik, El Clasico Indonesia itu memberikan kesan yang sangat dalam. Bagi Paes, laga panas tersebut justru memperjelas satu hal. Persib Bandung adalah klub yang ia cari untuk melanjutkan kariernya di Indonesia. Setelah melihat langsung pertandingan itu, saya semakin yakin Persib adalah tim paling tepat untuk perjalanan karier saya di Indonesia. Katanya mantap. Tak berhenti sampai di situ, Marten Paes juga membuat pengakuan yang membuat bobotoh berdebar. Ia menyatakan telah bersedia bergabung dengan Persib Bandung dalam waktu dekat dan akan segera mengurus seluruh dokumen dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan. Saya sudah berdiskusi panjang dan matang. Dalam waktu dekat, saya akan mengurus semua dokumen yang diperlukan, ujar Paes. Lebih jauh, Paes mengungkap bahwa keputusan besar ini telah disepakati bersama keluarganya. Ia menyebut, keluarga menjadi faktor penting dalam setiap langkah karir yang diambilnya. Saya dan keluarga sudah sepakat, kami siap pindah dan memulai babak baru bersama Persib Bandung secepatnya di bulan Januari ini, katanya dengan nada penuh keyakinan. Marten Paes tidak menutup mata terhadap kekuatan Persib Bandung yang saat ini tampil impresif di Liga 1. Menurutnya, Persib adalah tim dengan struktur yang jelas, mental juara, dan ambisi besar untuk terus menorehkan sejarah. Saya melihat Persib sebagai tim yang sangat solid. Mereka tahu bagaimana cara menang, tahu bagaimana mengelola tekanan, dan punya karakter juara, jelas Paes. Namun, bukan hanya soal teknis di lapangan. Basis supporter Persib, bobotoh, menjadi salah satu alasan terkuat di balik keputusannya. Supporternya luar biasa. Dukungan bobotoh bukan hanya soal jumlah, tapi soal energi dan kecintaan pada klub. Itu sangat terasa, ungkapnya. Menurut Paes, atmosfer di GBLA saat laga El Clasico benar-benar membuatnya merinding. Sorak-sorai, nyanyian, hingga koreografi menjadi bukti bahwa Persib bukan sekedar klub, melainkan identitas dan kebanggaan sebuah kota. Tak kalah penting, Marten Paes juga mengaku jatuh hati pada kota Bandung. Ia menyebut Bandung sebagai kota yang indah, sejuk, dan memiliki budaya yang sangat ramah. Bandung adalah kota yang indah. Saya menyukai suasananya, orang-orangnya, dan vibe kotanya. Ini tempat yang sangat ideal untuk tinggal dan berkarir, tutur Paes. Baginya, kenyamanan di luar lapangan sama pentingnya dengan tantangan di dalam lapangan. Bandung dinilai mampu memberikan keseimbangan antara kehidupan profesional dan personal. Paes kembali menegaskan bahwa laga Persib versus Persija adalah momen krusial yang menguatkan keputusannya. Pertandingan itu menunjukkan betapa besar tekanan, ekspektasi, dan gairah yang menyelimuti Persib Bandung. Laga terpanas di Indonesia ini membuat saya semakin yakin. Jika bisa bermain dan berkontribusi di tim seperti Persib, itu adalah tantangan yang sangat saya inginkan, ucapnya. Sampai jumpa di Bandung segera, bobotoh. Saya sangat menantikan momen itu, katanya. Jika pengakuan ini benar-benar terwujud, maka Persib Bandung bukan hanya mendapatkan penjaga gawang berkualitas internasional, tetapi juga sosok yang datang dengan keyakinan, kesiapan mental, dan rasa cinta sejak awal. Bandung pun bersiap menyambut babak baru. Dan bobotoh tampaknya tinggal menunggu waktu. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Hahaha, Jakmania Otto semakin nangis kejang.
Media ternama Asia ini ulas 5 fakta mengagumkan di balik kemenangan Persib Bandung 1-0 atas Persija Jakarta di Super League. Nomor 1, bikin The Jack bisa iri pol. Simak ulasan lengkapnya di sini. Duel klasik Persib Bandung kontra Persija Jakarta kembali menyita perhatian publik sepak bola nasional. Pertandingan syarat gengsi tersebut digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu 11/1/2026 sore WIB. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persib berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas rival abadinya. Gol cepat Beckham Putra pada menit ke-5 menjadi pembeda sekaligus penentu hasil akhir laga. Kemenangan ini bukan sekedar 3 poin biasa. Ada sejumlah fakta menarik yang mengiringi sukses Persib Bandung menundukkan Persija Jakarta pada lanjutan Super League 2025-2026. Berikut 5 fakta penting di balik kemenangan tersebut. 1. Rekor apik Persib Bandung tetap terjaga. Hasil positif ini semakin menegaskan dominasi Persib Bandung atas Persija Jakarta saat bermain di Kota Bandung. Pangeran Biru tercatat tidak terkalahkan dalam 10 laga terakhir Liga Indonesia setiap kali menjamu Macan Kemayoran di Kota Kembang. Tak hanya itu, jika melihat 5 pertemuan terakhir baik kandang maupun tandang, Persib juga selalu mampu menghindari kekalahan. Catatan impresif tersebut membuat Persib pantas berbangga di hadapan rival utamanya dalam duel klasik sepak bola Indonesia. 2. Resmi menjadi juara paruh musim. Tambahan 3 poin dari laga ini membuat koleksi poin Persib meningkat menjadi 38 dari total 17 pertandingan. Raihan tersebut mengantarkan Mark Klok dan kolega bertengger di puncak klasemen sementara, sekaligus mengunci status juara paruh musim Super League 2025-2026. Di sisi lain, Persija Jakarta harus puas berada di posisi ketiga dengan perolehan 35 poin. Mereka kini tertinggal 3 angka dari Persib dengan masih menyisakan 17 pertandingan di paruh kedua kompetisi. 3. Juara paruh musim 2 edisi beruntun. Menariknya, capaian ini membuat Persib Bandung menjadi juara paruh musim untuk 2 musim berturut-turut. Pada Liga 1 2024-2025 Super League, Persib juga sukses memimpin klasemen setelah 17 laga. Kala itu, perjalanan Persib berujung manis dengan gelar juara Liga 1 2024-2025 di akhir musim. Tentu menjadi hal yang menarik untuk dinantikan. Apakah skenario serupa dapat kembali terulang pada musim 2025-2026? 4. Sempurna di kandang sendiri. Hingga pekan ke-17 Super League 2025-2026, Persib Bandung telah melakoni 8 pertandingan kandang. Hasilnya sungguh impresif, 8 laga, 8 kemenangan. Catatan sempurna ini memperlihatkan betapa angkernya GBLA bagi tim tamu. Dari total 38 poin yang dikoleksi Persib, sebanyak 24 poin diraih dari laga kandang. Sementara itu, 14 poin lainnya didapatkan dari 9 laga tandang dengan catatan 4 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Dengan sederet fakta tersebut, kemenangan Persib atas Persija bukan hanya mempertegas dominasi, tetapi juga mengirim sinyal kuat bahwa Maung Bandung merupakan kandidat serius juara Super League 2025-2026. Menurut Anda, fakta mana yang paling mencerminkan keperkasaan Persib musim ini? Apakah dominasi kandang, konsistensi Boyan Hodak, atau status juara paruh musim beruntun? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.